Tidak bisa kita menyamaratakan porsinya sama. Tidak bisa. Tidak bisa disamaratakan porsinya. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Kenapa tidak bisa disamaratakan porsinya? Ada kabupaten kota yang penerimaannya 100%. Tokoh perempuan 7 suku Teluk Bintuni Justina Ogoney mendorong agar 60% dari kuota CPNS 2024 dialokasikan untuk anak-anak asli 7 suku. Ia memiliki sejumlah alasan kuat di balik pernyataannya tersebut. Ogoney mengungkapkan kekhawatirannya terhadap posisi anak-anak asli 7 suku yang kini mulai terpinggirkan di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, dan pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan masyarakat adat 7 suku terhadap orang luar yang sudah ada jauh sebelum pemekaran wilayah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ini. Di Kabupaten Teluk Bintuni, kita bicara Otsus, itu di Teluk Bintuni ini sudah sangat adil untuk menjadi rumah bersama untuk kita punya keluarga yang dari luar datang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan ini sudah terjadi dari sebelum ada pemekaran sampai dengan hari ini ada pemekaran itu. Lalu ada kabupaten kota di tanah Papua yang dia tidak bagi kamar untuk suku-suku lain. Dia punya satu suku saja yang mendominasi. Tapi di Teluk Bintuni tidak. Dia bagi kamar. Ketua Pemuda Katolik Papua Barat itu tidak bermaksud untuk menutup diri dari orang luar atau pendatang. Namun, ia berharap agar hak-hak penduduk asli juga dihargai dan diberikan ruang. Dengan cara itu, akan tercipta keadilan yang proporsional antara penduduk asli dan pendatang. Keadilan yang Ogoney maksud tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar orang asli Papua atau OAP dan penduduk non-OAP, tetapi juga antara anak-anak asli 7 suku dengan OAP lainnya. Ogoney menilai keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus dapat menjadi landasan untuk menjaga rasa keadilan tersebut. Tapi berdasarkan Otsus, maka kewenangan itu dikembalikan kembali kepada daerah dan daerah harus bagi kamar. 20% saudara-saudara kita dari Nusantara, 20% orang asli Papua lainnya, dan 60% harus anak asli 7 suku. Otsus kewenangan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Di tanah Papua ini ada 7 wilayah adat dengan 250 sekian suku, dengan 6 provinsi, dengan kabupaten kota, di mana penerapan Otsus itu merata. Tetapi kembali lagi kepada kewenangan masing-masing di kabupaten kota. Di setiap kabupaten ini ada berapa suku orang asli yang mendiami kabupaten itu. Harus menjadi prioritas dalam birokrasi, dalam politik, dalam ekonomi. Itu harus menjadi prioritas. Jangan sampai sepelekan ini, kemudian orang asli yang punya kabupaten itu menjadi tersisih, menjadi terpinggirkan dalam sistem pemerintahan, dalam politik, dalam apapun. Karena itu akan memunculkan kecemburuan sosial. Menjadi kecemburuan antara kita sesama orang asli Papua dengan orang asli Papua maupun orang asli Papua dengan saudara-saudara kita yang Nusantara. Lalu kebersamaan yang sudah terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dari sebelum ada kabupaten sampai dengan hari ini itu berjalan baik, lancar sampai dengan hari ini. Menurut Ogoney, pembagian ini sudah sangat proporsional, mengingat di beberapa daerah di tanah Papua, suku asli daerah tersebut cenderung lebih dominan. Oleh karena itu, dari total kuota 80% untuk OAP di Teluk Bintuni, 60% diantaranya harus dialokasikan untuk anak-anak asli 7 suku. Tidak bisa kita menyamaratakan porsinya sama, tidak bisa. Tidak bisa disamaratakan porsinya. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Kenapa tidak bisa disamaratakan porsinya? Ada kabupaten kota yang penerimaannya 100%, suku tertentu, satu suku saja. Dia tidak membuka kamar untuk suku-suku lain. Jadi yang hari ini terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni bukan baru terjadi, sudah terjadi berkali-kali. Bukan hanya dalam penerimaan PNS, tapi dalam pembagian jabatan, dalam pembagian proyek. Di Teluk Bintuni pemerintah daerahnya sangat adil, memperhitungkan semuanya, membagi kamar semuanya. Maka dengan itu harapannya BKN harus mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama Kabupaten Teluk Bintuni. Ogoney berharap baik pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni maupun pemerintah pusat dapat membuat keputusan yang bijaksana untuk mengatasi persoalan di daerah dan meredahkan kegelisahan masyarakat setempat. Kami menghargai semua orang yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.
menghargai hubungan kekeluargaan secara adat, secara pemerintahan. Dari sebelum ada kabupaten ini sampai dengan hari ini ada kabupaten, maka kami berharap kepada pemerintah, terutama Pak Bupati, agar dalam keputusan itu harus memberi rasa adil kepada yang masyarakat adat 7 suku ini. Kenapa hari ini saya bilang harus memberikan rasa adil? Masyarakat adat 7 suku ini sudah tersisih dalam segala hal. Jangan sampai di ASN ini juga. Dengan adanya ASN, penerimaan ASN ini, minimal dari 60% itu bisa mengangkat anak-anak yang SMA, anak-anak yang S1, anak-anak yang rata-rata kami di SMA dan S1 dan paket C. Itu harus diperhatikan di 60% itu. Lalu saudara-saudara kita di 20 WAP lainnya di 20% dan saudara-saudara kami yang lainnya di 20% Nusantara. Seperti itu dalam surat keputusan ditetapkan agar bisa menjawab kegelisahan daripada masyarakat yang ada di sini di Kabupaten Teluk Bintuni ini.